Sebenarnya gue nggak mau bahas ini, cuman terlalu banyak orang yang mention gue dan komen di video gue kalau Pak Anies itu pengkhianat, Pak Anies itu pengkhianat Pak Prabowo dan lain-lain. Jadi mau gak mau, gue harus bahas tentang masalah ini. Di sini gue bukan pengen menyudutkan satu pihak atau kayak gimana, cuman ya mau gak mau gue harus mengcounter ini semua dan semoga kalian bisa menerima. Yang pertama, kalian bisa cek videonya di mana-mana. Jadi sebenarnya calon gubernur 2017 dari Partai Gerindra itu bukan Anies Baswedan, tapi Sandiaga Uno. Kenapa tiba-tiba jadi Anies? Karena Anies diminta oleh umat, diminta oleh rakyat, dan juga diajukan oleh PKS. Ketika itu sendiri, Sandiaga Uno juga bilang bahwa Sandilah yang membawa Anies ke Pak Prabowo dan meminta Anies yang jadi gubernur. Jadi Pak Sandi yang minta, bukan Anies yang pengen jadi gubernur. Itu yang pertama. Jadi ketika Anies menjabat menjadi gubernur, janjinya Anies ya dia menuntaskan 5 tahun di Jakarta. Kalau misalnya emang Anies itu berniat untuk mengkhianati Prabowo ketika 2019, mungkin Anies bakal jadi cawapres di lain atau jadi capres mungkin melawan Pak Prabowo. Tapi buktinya Anies menuntaskan 5 tahun. Dan itu jenis komitmen yang mungkin gak semua bisa lakuin. Kenapa? Karena kita lihat Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi tuntas di Jakarta? Tidak. Apakah Mas Gibran tuntas di Solo? Tidak. Tidak semua orang-orang menjabat ini tuntas 5 tahun. Hanya menjabat beberapa tahun, ada yang langsung menjadi presiden atau jadi wakil presiden. Jadi menurut gua Anies gentleman, dia menuntaskan 5 tahun komit di Jakarta. Walaupun di 2019 ada beberapa partai yang meminta dia jadi capres, bahkan Pak Prabowo meminta Anies untuk menjadi cawapresnya Prabowo, tapi Anies menolak karena komitmen Anies kepada umat dan kepada rakyat yang waktu itu mengusung Anies. Jadi bukan cuma Gerindra loh. Ya mungkin untuk pendukung Pak Prabowo 2019 semua bakal ngerasain hal yang sama. Dan banyak yang bilang kalau Pak Prabowo itu mengkhianati pendukung-pendukungnya di 2019. Gue sebagai pendukung Pak Prabowo 2019, sedikitnya gue merasakan itu, tapi gue gak akan bahas ke sana. Ini bukan berarti gue mau menyudutkan, tapi ini bentuk realitanya. Kalian harus nonton video ini. Dan sekali lagi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Selamat siang, saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Terima kasih. Nah, Gibran juga sama kok. Beliau juga komit tegak lurus dengan PDIP. Beliau juga komit, bahkan beliau bilang 2024 bulan Februari coblos PDIP dan pas Ganjar Pranowo. Tapi buktinya sekarang dia menjadi cawapresnya dari Prabowo. Jadi kalau kalian berteriak Anies itu pengkhianat, menurut gue mending ngaca. Kayak gitu jadinya maling teriak maling. Kalian teriak-teriak Anies ini pengkhianat padahal nggak tahu rujukannya kayak gimana. Tapi di kubu kalian juga seperti itu. Kenapa gue nggak dari awal speak up tentang Mas Gibran kayak gini? Ya udah gitu, gue nggak mau terus gue dibilang gue menyudutkan satu pihak dan lain-lain. Tapi ya gue di-attack terus gitu. Ini bentuk defend gue dan penyerangan balik gue. Kalau gue diem terus juga bakal terus-terusan gue kayak gini. Jadi ini bentuk counter dari gue. Semoga kalian bisa menerima fakta yang satu ini. Bye.